Padahal mungkin maksudnya baik, kita nggak suka. Kenapa? Karena dalam diri kita ada perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman, seperti terhakimi oleh keberadaan anak kita yang cacat. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar lagi satu firman Tuhan yang sangat penting, yaitu memahami keadaan di mana waktu anak lahir cacat. Ya, nah kita harus coba untuk memahami itu dan bisa memaknainya. Saya baca dari satu teks firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca, waktu yang sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, ketika ya dalam pernikahan, dalam rumah tangga, ya ketika lahir dalam sebuah rumah tangga anak yang cacat, ini orang cacat sejak lahir buta. Ada orang yang tidak bisa mendengar. Ya, jadi ada cacat yang bersifat fisik tapi juga ada mental. Nah, orang-orang yang ADHD dan itu tidak cacat itu, dia cuma perhatiannya terlalu hiperaktif. Atau OCD, obsesif kompulsif itu juga bukan cacat. Ya. Nah, orang-orang yang mungkin mengalami retardasi mental, ya mungkin secara mental dia kurang. Tapi mungkin yang lain dia baik dan sehat. Ya, tapi orang ini dia lahir buta. Beberapa orang mengatakan bahwa ini kemungkinan orang tuanya menderita penyakit tertentu sehingga waktu dia lahir buta. Beberapa orang mengatakan kemungkinan ini virus dari penyakit sifilis atau penyakit kelamin yang lain. Tapi apapun penyebabnya, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa ini sebuah kutuk atau ini sebuah aib. Ya, ini sebuah musibah atau ini sebuah bencana sehingga menimbulkan sikap yang tidak tepat pada diri kita sebagai keluarga atau orang tua. Mari kita lihat seperti jawab Yesus. Bukan karena dia yang berdosa, bukan juga karena orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam orang ini. Jadi Yesus mengatakan bahwa bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya, tapi ada rencana Allah di mana pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan dan keberadaan orang ini. Godaan kedua kita ialah, atau hal kedua yang sering kita tergoda ialah kita selalu mencari siapa yang salah. Para murid bertanya, ini orang ini yang berdosa atau orang tuanya berdosa sehingga dia lahir dengan kondisi buta? Nah, kita seringkali tergoda untuk mencari siapa yang salah, atau karena kesalahan siapa ini orang yang lahir begini. Nah, Yesus justru membawa kita tidak melihat dosa siapa, dosa diakah atau dosa orang tuakah. Jadi persoalan bukan soal dosa tidak berdosa, tapi ada makna lain di sini yang ditawarkan dan mengajarkan kepada para murid bahwa ada pekerjaan Allah yang Allah berkenan menyatakan dalam diri orang ini. Ini luar biasa berarti. Satu kondisi yang barangkali aib untuk beberapa kalangan karena tidak mengerti keberadaannya. Ada beberapa orang menganggap ini sebuah kutukan dan mereka sangat malu dengan itu. Ya pasti ada beban, baik orang tuanya karena bertanya tentang keberadaan anak itu. Kok anak saya cacat ya? Anak-anak lain sehat, kok dia buta. Anak-anak lain dia sehat, bermain, kok anak saya nggak bisa belajar karena dia mengalami Down syndrome. Anak-anak lain bisa bermain, anak saya lumpuh. Ya, anak-anak lain bisa bermain, anak saya terlalu pendek badannya dan pendengarannya kurang, penglihatannya kabur. Dia tidak buta tapi kabur. Nah, seringkali kita dihantui sebagai orang tua, atau anak itu mengalami minder, rasa tidak berharga, tidak puas, menyesali diri dan merasa dia sebagai korban dari sebuah kutukan atau sebuah dosa orang tua atau apa. Seringkali orang membawa pada ini garis keturunannya yang sial atau yang bermasalah. Saya kira ini yang dipertanyakan oleh para murid. Ini dosa siapa? Dosa diakah yang membuat dia begini? Atau dosa orang tuanya membuat dia begini? Memang dosa menyebabkan banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua masalah itu lahir karena dosa. Dan ini contohnya, Yesus katakan bahwa bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah, rencana Allah, maksud Allah, tujuan Allah mau dinyatakan di dalam diri orang ini. Sehingga kehidupan orang itu menjadi satu sarana
Satu wadah di mana Allah bicara tentang prinsip-prinsipnya dalam kehidupan manusia, sehingga ini tidak boleh dianggap sebagai ini dosa siapa. Itu tidak relevan menurut saya. Juga menurut Yesus, yang benar ialah mari kita tanya, ada maksud apa di balik ini semua? Allah punya tujuan apa? Tujuan seperti apa yang Allah ingin nyatakan di konteks orang ini? Nah, itu yang harus kita cari, dan itu menolong kita untuk bersikap secara baik, benar, dan realistik. Hal yang ketiga adalah mari kita bertanya, apa ungkapan Yesus ini pada diri orang ini dan pada orang tuanya atau pada para murid? Karena Yesus mengatakan bukan dia atau bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah macam apa yang mau dinyatakan dalam diri orang ini? Ini satu kehormatan buat dia, di mana Allah mau bekerja menyatakan sesuatu yang penting bagi kehidupan dia, kehidupan orang tuanya, para murid dan orang lain, termasuk kita juga, lewat kondisi dia. Lihat kondisi dia, apa yang Allah mau katakan pada kita, pembaca Injil Yohanes. Maka yang pertama ialah Allah ingin menyatakan kasih-Nya. Orang-orang yang lahir dalam kondisi cacat itu membawa rasa bersalah, seperti dia di cover oleh perasaan buruk sekali, perasaan tidak berharga, perasaan betul-betul sedih sekali, mungkin terbuang, atau dia merasa dia berbeda dengan orang lain karena kondisinya. Nah, rasa malu dan rasa minder dan rasa tidak percaya diri begitu kuat. Tapi ayat ini mau mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dia. Jadi kasih Allah tidak berkurang karena keberadaannya. Kebanyakan kita, perhatian kita berkurang, waktu kita berkurang, mungkin respek kita juga menjadi berkurang. Dan itu umum terjadi. Tapi di sini Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah, perhatian Allah, kemurahan Allah tidak berkurang sesenti pun. Tidak berkurang sedikit pun karena keberadaannya. Malah justru dalam situasi ini kasih Allah melimpah dalam kehidupan orang itu. Yang kedua ialah bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa Allah berkuasa. Kalaupun orang yang lahir sebagai buta, maka Tuhan bisa memaknai kebutaan itu untuk menyatakan bahwa Allah itu bukan cuma mengasihi dia, care dan peduli kepada dia, tapi Allah juga berkuasa untuk menyembuhkan dia, berkuasa untuk memulihkan dia, berkuasa untuk memberi makna, memberi arti pada kehidupan orang ini. Sehingga apa yang terjadi bahwa Yesus menjamah dan menyembuhkan dia. Yesus betul-betul menyatakan kuasa lewat penyembuhan pada orang buta ini. Orang ini jadi melihat, dia bisa melihat, dan pemulihan dia, kesembuhan dia itu menjadi satu bukti bahwa bukan hanya Allah mengasihi dia dengan luar biasa, perhatian Allah tidak berkurang karena keberadaan dirinya, tapi justru kuasa Allah menjadi bukti bahwa Allah itu peduli dengan dia, yaitu menyembuhkan dia. Saya berpikir bahwa orang tua bagaimanapun akan menjadi malu, karena mereka seharusnya bangga. Tapi pengalaman kita seperti mereka juga seringkali menyimpan rasa malu, rasa tidak pantas. Kita minder dengan keberadaan anak-anak kita, atau kita merasa kalau orang bertanya kita nggak suka. Gimana kabarnya, kita nggak suka. Kita nggak senang kalau orang mau tanya tentang keadaan anak kita. Padahal mungkin maksudnya baik, kita nggak suka. Kenapa? Karena dalam diri kita ada perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman, seperti terhakimi oleh keberadaan anak kita yang cacat. Nah, tapi lewat situasi ini, Yesus mau memberi kita satu pengalaman yang indah bahwa kalau di mata Yesus orang ini tidak kurang dikasih karena dia cacat, atau orang ini bisa dipulihkan, dimaknai kehidupannya. Karena kita lihat akhirnya orang ini bersaksi bagaimana Yesus telah menyembuhkan dia. Nah, saya kira orang tua merasa malu karena akhirnya anaknya bisa luar biasa, di luar ekspektasi mereka, di luar apa yang mereka gambarkan. Nah, kadang-kadang orang tua sudah memberi frame pada anaknya, dan kesitulah dia maknai kehidupan anak. Pada Yesus ingin membuka bahwa dalam kondisi begini pun orang ini bisa menjadi saksi Tuhan, menyatakan kasih Allah dan kuasa Allah, kepedulian Allah kepada orang-orang yang mengalami seperti itu. Ketika dia ditolak, Yesus menerima dia. Ketika orang merasa bahwa orang ini kurang bermakna, Yesus memberi makna yang sepenuh-penuhnya dan tidak berkurang sedikit pun. Nah, orang tua akan merasa malu bahwa aduh, saya sudah bersikap salah pada anak saya, atau saya selama ini justru minder dengan dia. Saya merasa terbeban, merasa nggak enak dengan situasi ini, dan saya merasa terhakimi oleh situasi ini. Padahal sama sekali tidak. Ketika orang itu sembuh dan bersaksi, saya kira rasa malu itu akan menjadi sesuatu yang menarik buat orang tuanya. Kenapa? Karena mereka pernah punya pengalaman itu. Mereka bersyukur karena situasi yang seperti ini pun Yesus bisa bawa kepada satu kesempatan di mana orang yang lahir buta ini, orang yang cacat ini, bukan hukuman, bukan kutuk, bukan sesuatu yang bersifat aib dan memalukan, tapi orang ini
sedang menjadi wadah atau sarana, menjadi arena di mana Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan kuasa-Nya, dan kita bisa bersyukur. Nah, kalau kita punya anak, saya tidak bisa berturi, tapi saya lewat teks ini ingin menghimbau bahwa walaupun tidak mudah, mari kita menerima dia. Walaupun tidak gampang, mari kita diri dia. Karena satu hari kita tidak bisa bersama dia, tapi kemudian apa yang kita tanamkan sejak dia kecil bisa mendorong dia untuk ke depannya, bisa menjadi bekal buat ke depannya. Kita bantu dia untuk bisa terima dirinya, kita bantu dia untuk punya harga dirinya, kita bantu dia untuk percaya bahwa apapun situasi dia, termasuk kekurangan yang ada pada fisiknya, pada mentalnya, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya lewat hidup dia. Seperti Yesus katakan, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya sehingga buang perasaan aib dan kutuk atau terkutuk. Tapi lihat bahwa Allah bisa bekerja. Yesus bisa bekerja dengan caranya sendiri untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya dan kepeduliannya, tindakannya membuat orang ini menjadi bermakna. Dan kita berdoa supaya kita pun sebagai orang tua berbesar hati untuk minta kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, untuk menampingi, untuk menerima dan mendidik mereka dalam Tuhan sehingga mereka punya harga diri, self esteem yang baik. Tapi mereka juga bisa sadar bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, menerima mereka, dan bisa menempatkan mereka pada tujuan Allah untuk memuliakan nama Tuhan lewat segala keberadaan dan keterbatasan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita dan Shalom, amin.